Jangan salah faham. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan yang mana dimaksud bertemu. Contoh misalnya, jika kita mengatakan ada nun sukun. Nun sukun ini bertemu huruf apa? Ya, saya ulangi, nun sukun ini bertemu huruf apa? Kadang-kadang ada yang salah faham, nun sukun bertemu alif, padahal bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pelajaran tajwid kita. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada istilah-istilah yang sering kami gunakan dalam mengajar ilmu tajwid. Namun sebelumnya seperti biasanya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, kemudian berikan komen pada kolom komentar yang telah disediakan. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai melanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita. Dalam judul kali ini kami mengatakan bahwa memahami istilah ini maka yang lain jadi mudah. Sebab istilah ini kadang-kadang tidak difahami oleh sebagian santri. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami maksud istilah bertemu. Jadi ada istilah yang sering kami gunakan yaitu bertemu. Nah, apa yang dimaksud dengan bertemu dalam istilah yang kami gunakan? Ya, kita lihat di sini penjelasannya. Istilah bertemu itu adalah tanda baca atau huruf yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, jadi tanda baca. Tanda baca kemarin kita sudah pelajari beberapa video sebelumnya. Misalnya tanda baca tanwin, tanda baca sukun, tanda baca di atas, tanda baca fathah ya, atau kasrah atau dhammah. Nah, kemudian yang kedua atau huruf. Huruf itu adalah huruf hijaiyah. Ya, dalam Al-Quran kita tahu huruf hijaiyah itu ada 28 atau 27. Ya, ada 27 atau 28. Jadi huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan bertemu dalam istilah ilmu tajwid yang kami sering ajarkan kepada para santri adalah tanda baca, bisa jadi tanda baca tanwin, tanda baca fathah, tanda baca kasrah atau sukun, atau huruf hijaiyah maksudnya yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Itu yang dimaksud dengan istilah bertemu dalam istilah ilmu tajwid atau metode ilmu tajwid yang kami sampaikan kepada para santri. Mari kita lihat. Contoh, jika kita mengatakan nun sukun bertemu huruf kaf, nun sukun bertemu huruf kaf, contohnya seperti ini. Ada nun sukun, ya. Kemarin kita sudah pelajari nun sukun, ya, bertemu dengan huruf kaf. Maksudnya bertemu adalah nun sukun ini bertemu dengan huruf kaf, ya. Jadi setelah nun sukun itu ada huruf kaf. Itu yang dinamakan dengan bertemu. Maka bacaannya seperti ini, in kuntum. Jadi nun sukun ini bertemu dengan huruf kaf. Inilah yang dimaksud dengan bertemu. Saya ulangi. Jika kita mengatakan ada nun sukun bertemu huruf kaf, maka ini yang dimaksud. Ada nun sukun, kemudian diikuti oleh huruf kaf. Jadi lengkapnya seperti ini, in kuntum. Atau misalnya kita mengatakan nun sukun bertemu huruf ro.
ya. Nun sukun bertemu huruf ro. Ya, maka seperti ini contohnya. Ada nun sukun, setelah nun sukun itu ada huruf ro. Jadi lengkapnya seperti ini. Mir rabbihim. Ada nun sukun yang kemudian diikuti oleh huruf ro. Contoh lagi. Nun sukun bertemu huruf qaf. Ya, nun sukun bertemu huruf qaf. Alladzina yang, ya, ada nun sukun kemudian diikuti oleh huruf qaf. Ya, lengkapnya seperti alladzina yang quduna. Ini ada nun sukun kemudian diikuti oleh huruf, ya, ada nun sukun kemudian diikuti oleh huruf qaf. Itulah yang dimaksud dengan bertemu, ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, jika kita mengatakan tanwin bertemu huruf ta, tanwin, ya, berarti baris 2. Maka contohnya seperti ini. Lahum jannatin. Ini ada tanwin kemudian diikuti oleh huruf ta. Tajri, ya. Tanwin diikuti oleh huruf ta. Lengkapnya adalah lahum jannatin tajri. Ya, perhatikan ada tanwin kemudian diikuti oleh huruf ta. Inilah yang dimaksud dengan bertemu. Nah, di sini kita mengatakan tanwin bertemu dengan huruf ta. Ya, jannatin tajri. Contoh lagi. Tanwin bertemu huruf waw. Ya. Penulisannya atau contohnya katsirau, ada tanwin, jadi bukan hurufnya yang dilihat, tapi tanwinnya. Kemudian tanwin itu diikuti oleh huruf waw. Katsirau wa yahdi. Jangan melihat ini karena ini tidak dibaca, ya. Tapi lihat tanwinnya. Setelah baris tanwin itu adalah huruf waw. Maka bacanya katsirau wa yahdi. Inilah yang dimaksud dengan bertemu. Ada tanwin kemudian diikuti oleh huruf waw. Nah, contoh berikutnya. Tanwin bertemu huruf mim. Ada tanwin, baris tanwin azwajun. Setelah tanwin itu ada huruf mim. Ya. Nah, lengkapnya azwajum mutahharatun. Tanwin ini kemudian diikuti oleh huruf mim. Inilah yang dimaksud dengan tanwin bertemu huruf mim. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Mim sukun bertemu huruf ba. Mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh di sini ambihum. Ada mim sukun. Nah, setelah mim sukun ini diikuti oleh huruf ba. Maka lengkapnya ambihum bi asmaihim. Mim sukun, ya. Mim sukun kemudian diikuti oleh huruf ba. Mim sukun diikuti oleh huruf ba. Contoh berikutnya. Mim sukun bertemu huruf alif. Contohnya di sini lakum inni. Mim yang berharakat sukun maka dikatakan mim sukun, ya, istilahnya mim sukun. Setelah mim sukun itu ada huruf alif. Saya ulangi, setelah mim sukun itu ada huruf alif. Lakum inni. Mim sukun ini, mim yang berharakat sukun ini bertemu dengan alif.
Kemudian mim sukun bertemu huruf shad, ya, shad. Contohnya di sini kuntum shadikin. Ada mim yang berharakat sukun atau berbaris sukun, kemudian diikuti oleh huruf shad. Saya ulangi, ada mim berharakat sukun, kemudian diikuti oleh huruf shad. Lengkapnya kuntum shadikin. Mim sukun, setelah mim sukun ini ada huruf shad. Jadi yang dimaksud dengan bertemu, dalam istilah ilmu tajwid yang kami gunakan adalah tadi dikatakan tanda baca atau huruf. Ya, huruf. Nah, huruf yang bertemu dengan huruf hijaiyah seperti yang kita telah contohkan. Misalnya nun, ini adalah nun, huruf nun, ya, huruf karena kita katakan huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Jangan salah faham. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan yang mana dimaksud bertemu. Contoh misalnya, jika kita mengatakan ada nun sukun. Nun sukun ini bertemu huruf apa? Ya, saya ulangi, nun sukun ini bertemu huruf apa? Kadang-kadang ada yang salah faham, nun sukun bertemu alif, padahal bukan. Tapi nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, jangan melihat sebelumnya, tapi setelahnya. Ya, ini sangat penting karena ini akan menjadi kunci untuk memahami ilmu tajwid berikutnya. Ya. Atau misalnya, ini ada nun sukun bertemu huruf apa? Ini ada nun sukun bertemu huruf apa? Jangan dibalik. Jangan mengatakan nun sukun bertemu mim. Tapi adalah nun sukun bertemu huruf ro. Jadi bukan nun sukun bertemu mim, tapi nun sukun bertemu ro. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para santri. Contoh lagi. Alladzina yanquduna. Alladzina yanquduna. Ini ada nun sukun. Nun sukun bertemu apa? Jangan dibalik lagi. Nun sukun bertemu huruf ya. Tapi nun sukun bertemu huruf qaf. Nun sukun bertemu huruf qaf. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan ada tanwin, ya, karena nun sukun dengan tanwin ini nanti yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran, ya, dalam ilmu tajwid. Jika ada tanwin, ini tanwin bertemu apa? Bukan tanwin bertemu nun, tapi tanwin bertemu dengan huruf ta. Hati-hati, bukan yang setelahnya, tapi sebelumnya. Ya, setelah huruf ta ini, setelah tanwin ini ada huruf ta. Jangan nunnya, tapi tanya. Nah, kalau lagi kita katakan ini ada tanwin, tanwin bertemu huruf apa? Bukan bertemu huruf ro, ya, atau misalnya huruf ya, tapi tanwin bertemu dengan huruf waw. Jangan dilihat bahwa di sini ada alif, ya. Kemudian kita katakan tanwin bertemu alif. Kenapa? Karena alif ini tidak dibaca, maka dikatakan tanwin bertemu huruf waw. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada mim sukun. Ini mim sukun bertemu apa? Bukan mim sukun bertemu ha, tapi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, inilah yang dimaksud dengan bertemu dalam istilah ilmu tajwid yang kami gunakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dan memudahkan kita dalam belajar ilmu tajwid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.